Selamat sore pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, kini menjadi perhatian publik. Tersangka diduga melakukan tindakan asusila terhadap 15 korban, termasuk anak di bawah umur. Agus didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun penjara. Kasus ini bermula pada 7 Oktober 2024 ketika seorang mahasiswi melaporkan Agus atas dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram. Dalam wawancara eksklusif, Agus menceritakan kronologinya kejadian menurut sudut pandangnya. Selamat siang Mas Agus, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Saya paham ini masalah yang menurut Anda. Bolehkah saya langsung bertanya? Selamat siang, ya silakan, saya akan menjawab sebisa saya. Bisa Anda ceritakan kronologi kejadian yang membuat Anda berada dalam situasi seperti ini? Semua ini terjadi begitu cepat. Awalnya saya hanya ingin mencari makan di dekat kampus. Setelah selesai makan, saya perlu seseorang untuk mengantar saya kembali karena kondisi saya tidak punya tangan. Jadi saya tidak bisa membawa motor sendiri. Saya sempat minta tolong orang lain tapi mereka tidak bisa. Lalu saya bertemu seseorang wanita yang kemudian jadi pelapor. Dia bersedia mengantarkan saya. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia memancing saya dengan motor. Awalnya biasa saja, tapi dia sempat mengajak saya berkeliling beberapa kali. Di kawasan Islamic Center, saya pikir mungkin dia ingin memastikan saya aman. Lalu tiba-tiba dia mengajak saya ke sebuah homestay di Rembig. Saya kaget. Homestay? Jadi Anda tidak meminta untuk sama? Tidak sama sekali. Dia yang memutuskan semuanya. Bahkan dia yang membayar homestay, membuka pintu, dan ya melakukan semuanya. Saya tidak bisa melakukan apapun dalam kondisi saya seperti ini. Semua dilakukan olehnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah keluar dari homestay, dia membawa saya kembali ke Islamic Center. Dia di sana dia menemui dua pria yang sepertinya sudah janjian dengan dia. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi tiba-tiba salah satu darinya memeluk ke dia dan pria lainnya memotret saya. Mereka mau menuduh saya melakukan yang tidak masuk akal. Menurut maksud Anda? Mereka menuduh saya memperkosa, bagaimana mungkin saya melakukannya. Saya tidak punya tangan. Saya tidak bisa membuka bajunya sendiri. Apalagi melakukan kekerasan logika tidak masuk akal. Saya merasa dijebak. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan yang beredar? Saya bingung. Saya dilabeli sebagai pelaku kekerasan seksual yang mengancam korban. Tapi saya bahkan tidak mengancam apa-apa. Bagaimana caranya? Saya tidak punya kemampuan fisik untuk melakukan itu. Malah laporan saya soal pencemaran nama baik hilang begitu saja. Saya merasa sangat tidak adil. Jadi Anda merasa ada rekayasa di balik kasus ini? Saya yakin semua ini seperti jebakan yang dirancang untuk menghancurkan nama baik saya. Saya tidak tahu apa motifnya, tapi yang jelas saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya tidak bersalah. Oke, terima kasih atas waktu Anda, Mas Agus. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Saya yang berterima kasih. Saya hanya ingin keadilan. Pada 11 Desember 2024, kepolisian melakukan rekonstruksi di 3 lokasi, yaitu Taman Udayana, Islamic Center, dan homestay di Rembig. Kombes Pol Syarif mengungkapkan adanya perkembangan fakta dalam rekonstruksi tersebut. Ini karena ada perkembangan fakta di lapangan saat rekonstruksi. Kami menyesuaikan keterangan tersangka dan korban di 3 lokasi kejadian. Bagaimana perbedaan versi korban dan tersangka? Korban menyebut tersangka aktif dalam tindakan di homestay. Sebaliknya tersangka mengatakan korban yang lebih aktif. Kami akomodasi kedua versi ini untuk bahan persidangan. Rekonstruksi ini melibatkan banyak pihak. Apa tujuannya? Untuk memastikan transparansi dan akurasi, kami libatkan Inafis, Kejaksaan, pengawal internal, serta lembaga pemerintah, perempuan dan anak. Pesan Anda untuk masyarakat?
percakapan proses ini pada hukum, kami berkomitmen untuk bekerja profesional dan transparan. Terima kasih Pak Syarif. Sama- Meski demikian, kuasa hukum Agus meminta agar penahanan kembali dialihkan menjadi tahanan rumah. Namun, pihak berwenang memastikan bahwa fasilitas untuk penyandang disabilitas di lapas sudah memenuhi standar. Kami menerima laporan dari korban baru, lengkap dan bukti video dan suara yang menguatkan adanya manipulasi psikologis oleh tersangka. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap pada 9 Januari 2025, Agus dipindahkan dari tahanan rumah ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Perpindahan ini dilakukan sesuai prosedur hukum. Meski demikian, kuasa hukum Agus meminta agar penahanan kembali dialihkan menjadi tahanan rumah. Namun, pihak berwenang memastikan bahwa fasilitas untuk penyandang disabilitas di lapas sudah memenuhi standar. Fasilitas yang ada cukup memadai. Kami memastikan Agus mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya. Buntung yang buntung itu ya? Iya, ya betul. sedikit tahu lah ya. Iya. Nah, saya mau bertanya, apa pendapat Bapak tentang kasus Agus Buntung yang dituduh melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara? Memang di luar kerjaan kita semua ya, seorang yang tunadaksa seperti itu bisa melakukan kekerasan seksual yang ternyata setelah hasil analisa dari yang berwajib itu kan ternyata korbannya sangat banyak sekali ya. Iya, Pak. Nah, tentunya dia harus menerima sanksinya sesuai dengan perbuatannya. Menurut kamu, apa yang kamu pikirkan tentang hukuman yang diajukan terhadap Agus Buntung itu? Harusnya Agus Buntung itu mengalami hukuman yang cukup berat ya, soalnya dia juga selain melecehkan orang-orang, dia juga ya menjelekan wanita gitu. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetap bersama kami di Berita Viral untuk berita selengkapnya. Gimana ente si Agus Buntung. Agus Buntung. Selamat siang Mas Agus. Tanang di sini.